suaranya? Alhamdulillah Ustaz. Oke, cukup ya, segini ya. Ya, jadi eh, nanti kita akan gabungkan ya. Kalau memang tidak, kita lihat lagi ya, tergantung waktunya juga karena kita sudah mendekati bulan Ramadan ya. Nah, oke, langsung kembali saja ke pembahasan kita pada hari ini yaitu jenis-jenis tafsir. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa saja eh, tafsir itu jenis-jenisnya. Mungkin ini sudah sempat disinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama pertemuan lalu ya terkait dengan corak tafsir berdasarkan periode. Ini pasti akan ada singgungan atau penyebutan ya terkait dengan jenis-jenis tafsir. Nah, tapi pada pertemuan hari ini kita akan dalami lagi lebih detail lagi ya pembahasan tentang jenis-jenis tafsir ini dan juga dalil-dalilnya. Artinya apakah tafsir ini boleh dipakai ya, hukum-hukumnya seperti itu ya, yang berkaitan dengan jenis-jenis tafsir tersebut. Jadi ini di pekan ketiga ya, jenis-jenis tafsir. Oke, kemudian untuk indikator pemahaman ini kita harapkan dari dars ini kita peserta memberikan klasifikasi ya jenis-jenis tafsir ditinjau dari pendekatan penafsiran. Kemudian peserta mampu mengeksplorasi perbedaan antar jenis tafsir serta menyebutkan hukumnya. Kemudian yang ketiga, peserta mampu menyebutkan contoh kitab dari berbagai jenis tafsir. Insya Allah ini tidak terlalu sulit ya materinya. Kita lebih ke penambahan khasanah saja dari jenis-jenis tafsir. Tapi nanti kita akan lihat apa sih manfaat dari mempelajari jenis-jenis tafsir ini. Kemudian untuk diskusinya, ya ini ada eh, gambaran dari materi kita hari ini ya. Jadi ada klasifikasi jenis-jenis tafsir secara umum, kemudian beda antara jenis tafsir ya. Artinya ada jenis tafsir ditinjau dari ini tadi pendekatannya, kemudian ada yang ditinjau dari aspek lainnya ya. Kemudian definisi tafsir bil maksur, tafsir bil ra'yi, tafsir isyari dan juga contoh-contoh kitabnya. Jadi ini kita akan batasi di tiga ini saja untuk jenis tafsir yang ditinjau dari segi pendekatan penafsiran yaitu bil maksur, bil ra'yi dan isyari. Sebenarnya ada beberapa yang lainnya, cuma mungkin yang lebih populer dan yang kira-kira waktunya cukup ini hanya tiga ini ya. Jadi kita akan batasi di tiga ini serta kita akan coba sebutkan kitab-kitabnya eh, dan juga tokoh-tokohnya ya. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih urgensi mempelajari mazhab tafsir ya atau jenis tafsir ya. Jadi jenis tafsir ini sebenarnya tidak lepas dari yang namanya mazhab. Karena suatu jenis tafsir itu biasanya ada satu ciri khasnya ya. Jadi salah satu ciri khasnya yang melekat pada jenis tersebut. Nah, misalnya nanti tadi kita sudah sebutkan tafsir bil maksur ya. Ada ciri khas yaitu bil maksur. Maka utamanya adalah dengan athar atau dengan dalil-dalil ya, nas Al-Qur'an, sunnah maupun athar sahabat ataupun para tabi'in. Nah, apa urgensinya kita mempelajari perbedaan-perbedaan ini? Ya, jadi urgensinya adalah yang pertama adalah kita jadi tahu ya, ragam jenis metode ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua kita juga dapat mengetahui dan mendeteksi sumber khilaf dari suatu penafsiran. Jadi kalau kita sudah tahu akar dari penafsiran ini, tentunya kita akan jadi lebih tahu bagaimana penafsiran ini kemudian menghasilkan produk yang berbeda. Di situ kita bisa eh, lebih istilahnya tidak saklek ya, tidak terlalu eh, apa namanya memaksakan jenis penafsiran yang kita ketahui. Ya sebagaimana kita mempelajari mazhab fikih ya. Kalau kita mempelajari mazhab fikih secara luas, seluruh mazhab kita pelajari, artinya dengan cara yang benar ya, bukan sekedar comot sana comot sini, tapi dengan cara yang benar melalui guru yang tepat, maka di akhirnya atau endingnya adalah kita bisa mengetahui sumber khilaf dari mazhab tersebut ya. Jadi Syafi'i dan Hambali misalnya, kenapa kok ada perbedaan? Atau Syafi'i dan Hanafi. Nah sama dengan mazhab tafsir. Kenapa bil maksud dan bil ra'yi ini produknya berbeda? Ya.
kenapa yang satu produknya A, yang satu produknya B, misalnya seperti itu. Atau nanti ada juga tafsir isyari. Kenapa tafsir isyari seperti ini produknya? Ya, karena ini ada perbedaan dalam menempuh jalan untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Ya, nah bagaimana hukumnya menggunakan ini dan itu nanti kita akan bahas. Ya, jadi ini hanya sekedar harapannya kita dari tahu aja sumber khilafnya mengenai boleh atau tidaknya itu nanti pembahasan yang akan kita singgung. Kemudian juga, nah ini ya masuk ke nomor 3 ya. Jadi kita akan juga pelajari dari jenis tafsir ini mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya, kemudian juga kita jadi tahu referensi dari masing-masing jenis tafsir. Karena kalau misalnya kita pinginnya sedang ingin mempelajari yang A gitu ya, yang bil maksur saja, secara hati kita lebih tenang. Oke, berarti inilah referensinya. Jadi kita nggak salah dalam mengambil buku, ya. Karena kalau misalnya kita salah ya dalam mengenali suatu jenis atau jenis tafsir yang kebetulan kita tidak mencari jenis tersebut, maka ini juga akan membuang waktu kita ya. Jadi karena waktu kita terbatas dan buku yang misalnya harus dibaca banyak sekali. Jadi ini diantara urgensi dalam mempelajari madhab tafsir ya. Kemudian ini ada sebenarnya sudah disampaikan juga, sudah pernah disampaikan mungkin di kelas ulumul Quran yang sebelum yang dulu-dulu ya, yang kalau tidak salah yang 102 ya. Jadi jenis tafsir ini berdasarkan metodenya itu dibagi jadi 3 ya, atau ada 4 ya, sebenarnya ada yang juga menyebutkan 4 tapi satu ya tidak saya ini masukkan ya, karena mungkin secara karya itu masih agak sulit dideteksi, jadi sudah 3 ini aja yang lebih umum ya. Jadi yang pertama tafsir tahlili, tafsir ijmali, dan tafsir maudhu'i. Karena ini bukan topik bahasan kita hari ini, jadi saya singgung sekilas saja ya. Jadi kalau tahlili itu intinya detail dia ya. Jadi dia kadang mencantumkan asbabun nuzul, mencantumkan bahkan ada yang juga mencantumkan i'rabnya atau detail pembahasan bahasanya dan lain-lain. Jadi tidak hanya sekedar singkat seperti itu. Di antara contohnya adalah tafsir At-Tabari misalnya, tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Adapun kalau tafsir ijmali ya secara global saja, ijmal itu kan artinya global ya. Jadi dia membahas tafsir secara global, ringkas, mungkin hanya satu dua kata di apa namanya? Diartikan ya atau ditafsirkan, misalnya kata ini artinya ini, kata ini artinya ini, dan yang paling mudah kita temukan itu di tafsir Jalalain ya, yang paling gampang kita lihat itu dia adalah contoh tafsir ijmali. Begitu juga dengan tafsir Ibnu Juzai Al-Kalbi ya, At-Tasil li Ulumit Tanzil judulnya. Ini juga membahas tafsir secara ijmal, secara ringkas gitu ya. Kemudian ada juga tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini tafsir yang sifatnya tematik. Jadi dia hanya membahas satu topik dari Al-Qur'an. Ya, misalnya hanya membahas ayat ahkam saja, atau yang lebih spesifik lagi hanya membahas riba saja, hanya membahas tentang kisah-kisah Al-Qur'an saja dan sebagainya. Jadi ini jenis-jenis tafsir berdasarkan metode penafsirannya. Saya singkat saja ya. Kemudian sekarang jenis tafsir berdasarkan pendekatan penafsiran. Oke, mungkin kita akan agak sekarang oke ya. Masih ada 45 menit, kita akan agak slow ya supaya mungkin harapannya peserta bisa menangkap dengan lebih baik. Jadi kalau tafsir berdasarkan penafsiran ini ada 3 ya. Sebenarnya ada lebih dari 3 ya. Cuma kenapa saya ambil 3 ini? Karena begini, eh, jadi dari kalangan orientalis ya, diantaranya yang mungkin nama yang terkenal adalah Ignaz Goldziher, itu dia juga punya satu klasifikasi ya dalam kitabnya yang terkenal, bukunya yang terkenal, Madzhabut Tafsir ya. Madzhabut Tafsir itu kitabnya atau bukunya dia yang terkenal. Nah, dia di situ kan orientalis itu kan juga pengen tahu ya tentang Islam ya, tapi bukan dalam rangka mempelajari, tapi mereka dalam rangka untuk melemahkan, mencari kelemahan ya. Nah, di antara tokoh yang terkenal tadi sudah saya sebut adalah Ignaz Goldziher, seorang Yahudi ya yang dia mungkin salah satu pionir dalam pembahasan Al-Qur'an. Ya, salah satu pionir. Jadi dia sangat lengkap dalam mengeksplorasi ya eh, tentang tafsir, tentang yang lain-lainnya juga ya. Nah, di situ dia punya satu pendekatan ya dari dalam dengan background dia yang memang lebih apa ya, memandang itu dari sisi kacamata orang luar ya. Dia punya
pendekatan atau klasifikasi ada 5 kalau nggak salah ya. Nah, dari 5 ini, 3 ini cocok dengan klasifikasi oleh ulama-ulama klasik kita, yaitu 3 ini. Jadi kenapa saya ambil 3 ini? Karena ini yang bisa dikatakan disepakati ya, disepakati oleh ulama klasik maupun orientalis seperti itu. Adapun yang lainnya ini mungkin masih bisa diarahkan ke 3 ini. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang dari orientalis tadi yang kan ada 5 kalau nggak salah ya klasifikasinya. Ada 2 yang tidak saya masukkan karena memang dari ulama kita itu tidak melakukan pembagian itu. Jadi saya anggap itu mungkin ya murni dari dia ya, murni dari kacamata orientalis, makanya tidak saya masukkan. Nah, yang saya masukkan 3 ini yaitu bil maksur, bil ra'yi, dan isyarah. Apa itu bil maksur? Apa itu bil ra'yi? Dan apa itu isyarah? Kita akan singgung satu persatu ya, secara mendetail. Nah, pertama tafsir bil maksur. Ya, jadi tafsir kita sudah tahu artinya yang menafsirkan atau menjelaskan bil maksur. Ba di situ artinya dengan bil, ya. Bil maksur, maksur di sini artinya yang asar, ya. Bil maksur, maksur di sini artinya adalah asar. Maka secara ringkas, secara gampang kita artikan tafsir bil maksur itu dengan penafsiran Al-Qur'an dengan asar, ya. Atau eh, kalau asar ini mungkin kesannya sangat spesifik ya, karena asar itu biasanya diartikan mungkin hadis ya, lebih ke hadis atau perkataan sahabat, perkataan tabiin. Maka mungkin penerjemahannya ya, tafsir bil maksud ini bisa kita ubah penafsiran dengan penafsiran Al-Qur'an dengan dalil-dalil yang disepakati ya oleh ulama Islam, ya, dengan dalil-dalil yang disepakati. Tapi ini mungkin ya namanya tafsir, jadi memang apa ya, mendefinisikannya agak sulit ya. Dengan dalil-dalil yang disepakati ini juga mungkin akan ada counternya. Ya, tapi intinya itu ya. Jadi tafsir Al-Qur'an dengan Quran, dengan hadis, dengan sunnah, dengan ijma, ya dengan ijma juga, dengan apa namanya? Qaul sahabat ya, dengan qaul tabi'in dan lain-lain. Ini inti dari arti dari penafsiran Al-Qur'an. Tafsir bil maksur. Jadi kalau di sini ya kita bagi 3 ya, tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, dan tafsir Quran dengan athar sahabat atau tabi'in ya, dengan perkataan sahabat atau tabi'in. Ini banyak dicantumkan oleh para ulama yang memang menulis tentang tafsir bil maksur. Seperti diantaranya Imam At-Tabari, ya nanti kita akan singgung. Kemudian Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir yang mungkin sudah cukup populer ya. Di muqaddimahnya di awal beliau sampaikan, "Fama ahsanut turuq" di tafsir Quran, ketika beliau ditanya, ya beliau sampaikan pertanyaan ya, kemudian beliau jawab sendiri, yaitu pertama adalah tafsir Quran bil Quran, dalam najid, maka tafsir Quran, jika kita tidak temukan tafsir Quran dengan Quran, maka kita tafsirkan Quran dengan hadis. Jika belum kita temukan lagi, maka kita tafsirkan Quran dengan perkataan sahabat atau tabi'in. Seperti itu. Oke. Nah, yang paling penting dari pembahasan ini tentunya kita akan coba baca atau lihat contohnya ya. Contoh dari tafsir bil maksur. Tadi kita sudah singgung di slide sebelumnya bahwa tafsir bil maksur ini dibagi jadi 3, yaitu tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, dan tafsir Quran dengan athar tabiin. Ya, athar ini athar sahabat atau tabiin ya maksudnya. Ini salah ya, salah ketik. Nah, contohnya kita lihat dulu tafsir Quran dengan Quran. Sebenarnya ini banyak sekali. Ya, yang paling mudah adalah eh, kita lihat di surat Al-Fatihah ya. Siratal ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, di situ siratal mustaqim apa? Apa jalan yang lurus, ya kan? Nah, langsung ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Jadi jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai maupun yang engkau
benci ya. Orang benci maupun yang engkau jalan orang-orang yang tersesat ya. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini juga ada ya tafsir Al-Qur'an dengan Quran di surat Al-Maidah. Ya, ini surat Al-Maidah ayat pertama ya, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Ya, dihalalkan padamu ya bahimatul an'am, hewan ternak ya, illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang dibacakan kepadamu ya, atau yang diwahyukan kepadamu. Nah, apa yang diwahyukan padamu maksudnya pada kalian ya, pada nabi dan para sahabat, konteksnya tentunya ditafsirkan langsung di ayat ketiga ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri, ada lanjutannya itu ya, wa uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu dan seterusnya. Nah, intinya apa saja yang diharamkan ya, kan tadi dibilang halal kecuali yang dibacakan kepadamu ya, maka apa saja itu, yaitu ini di ayat ketiga ini diharamkan atas kalian al-maitah, yaitu bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, ini damu masfuh ya, maksudnya darah yang mengalir, kemudian walahmul khinzir, dan juga daging babi ya, itu diantaranya. Kemudian yang kedua adalah tafsir Quran dengan hadis ya. Tafsir Quran dengan hadis ini contohnya, ini juga tentunya sangat banyak ya, banyak sekali ya. Tapi kita ambil satu contoh saja, yaitu tafsir surat Al-Anfal ayat ke-60. Di situ disebutkan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ya. Dan persiapkanlah diri kalian sesuai kemampuan kalian min quwwatin, dari suatu kekuatan ya. Kalau di ayat itu disebutkan secara umum kekuatan saja ya. Nah, ini juga nanti kita akan lihat corak perbedaan tafsir bil ma'tsur dengan tafsir bil ra'yi ini dalam menafsirkan ayat ini misalnya. Kalau bil ma'tsur sudah jelas. Hadisnya menyebutkan ala innal quwwata ar-ramyu, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tahuilah bahwa kekuatan itu adalah ar-ramyu, adalah melempar ya. Ini maksudnya melempar panah ya. Pokoknya yang kalau zaman dulu kan ya senjatanya panah saja ya. Mungkin kalau sekarang bisa dikiaskan dengan pistol begitu ya. Intinya yang jarak jauh lah seperti itu. Itu yang disebut kekuatan. Ini ditafsirkan langsung oleh Nabi ya. Nah, tapi kalau kita lihat corak tafsir birra'yi nanti, eh, mereka akan melihat dari segi katanya dulu. Kuwah itu apa? Ya kan? Kuwah itu kekuatan. Kekuatan itu apa saja? Ya, kekuatan itu luas, ya kan? Tidak hanya masalah romyu saja, ya kan? Karena toh realitanya juga kita persiapan perang itu tidak hanya panahan saja, juga harus ada tim yang istilahnya kalau zaman dulu ada tim yang berperang dengan kuda, dengan pedang, ya, dan lain-lain. Ya ini nanti kita akan singgung ya. Tapi intinya memang dari segi corak atau perbedaan metode dalam menafsirkan, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda dan kita bisa tahu akhirnya kenapa tafsir itu berbeda satu sama lainnya. Ya, salah satunya karena metodenya berbeda. Nah, ada juga yang lainnya contoh tafsir Quran dengan hadis, yaitu ketika para sahabat bertanya pada Nabi atau ketika sedang dibacakan ayat walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, di surat Al-An'am ya. Ayatnya nanti bisa dicari ya. Dan apa tadi? Dan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan tidak bercampur keimanan mereka dengan adzulm, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita lihat di situ ada kata zulm. Zulm ini kan artinya kezaliman, dan kezaliman ini banyak, ya kan? Secara umum pun kezaliman diartikan dengan dosa pun kezaliman. Ya, dosa merupakan kezaliman. Dan ini juga yang dipahami oleh para sahabat. Maka sahabat di situ ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadzlim?" Ya. Siapa di antara kita, wahai Rasulullah, yang tidak melakukan kezaliman? Sedangkan di ayat itu yang dijamin keamanan hanya orang-orang yang tidak melakukan kezaliman. Memang siapa di antara kita yang bebas dari dosa? Karena dosa merupakan kezaliman juga, ya kan? Nah,
Maka ketika itu Rasulullah langsung menafsirkan kedzaliman di ayat itu dengan bahwasanya zalim di situ adalah asyirk, ya. Beliau kemudian membacakan innasyirka la zulmun azim, ya. Bahwasanya surat Luqman, ya, sungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Nah, di situ Rasulullah menafsirkan ayat atau kata zalim ini dengan eh, bahwasanya kesyirikan. Nah, ini diantara contoh tafsir Quran dengan hadis. Kemudian tafsir Quran dengan athar dan athar sahabat atau tabiin ini diantara contohnya adalah yang saya screenshotkan di sini, ya. Nah, ini untuk yang eh, seperti ini, yang Arabnya saja, ya. Nanti insya Allah di slide-nya, ya, akan saya kasih terjemahnya tapi di notes, ya. Di notes-nya, ya. Jadi tidak di bawahnya sini, tapi di notes-nya nanti bagi peserta yang mendownload slide ini nanti bisa baca terjemahnya di notes-nya. Seperti itu, ya. Jadi untuk yang sekarang ini saya masukkan saja dulu Arabnya, nanti di notes-nya ada terjemahannya. Nah, jadi dari contoh tafsir Quran dengan athar, ya, berkata Dhahak, ya, dari muridnya Ibnu Abbas, ya. Dari Ibnu Abbas ini ya, dijuluki turjumanul Quran atau orang yang penafsir Quran, ya. Ya, beliau berkata la yamliku. Jadi ketika terkait ayat maliki yaumiddin, beliau katakan la yamliku ahadun fi dzalikal yaumi ma'ahu hukman kamulkihim fid dunya. Jadi tidak secara hukum itu tidak ada seorang pun yang punya kekuasaan di saat itu. Ya, sebagaimana orang ketika di dunia itu punya kekuasaan. Kemudian yaumiddin ditafsirkan oleh beliau wa yaumuddin yaumul hisabi lil khalaiqi. Ya, dan yaumuddin atau hari pembalasan yaitu yaumul hisab, ya. Yaumuddin itu diartikan hari pembalasan untuk para makhluk. Wa huwa yaumul qiyamah, ya, yaitu hari kiamat, ya, dan seterusnya. Di sini intinya di sini adalah contoh penafsiran penafsiran sahabat terhadap Al-Qur'an. Dan ini tentunya sangat banyak kita temui di tafsir bil ma'tsur. Nah, sekilas akan saya singgung. Jadi kalau tafsir Quran dengan Quran ini ada satu kitab yang spesifik membahas tafsir Quran bil Quran. Di antara yang terkenal adalah Adwaul Bayan, ya, Adwaul Bayan karya Imam Asy-Syinkiti, Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti. Beliau punya kitab yang berjudul Adwaul Bayan. Ini beliau khusus membahas tafsir Quran dengan Quran. Jadi kalau tafsir bil ma'tsur secara umum seperti tadi disebutkan, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari biasanya mencakup semuanya. Tapi ini ada yang khusus tafsir Quran berquran. Juga ada kitab yang lainnya, ya, cuma tidak disebut di sini, ya. Jadi itu contoh dari tafsir bil ma'tsur. Kemudian kita akan sampaikan kelebihan dan kekurangan tafsir bil ma'tsur. Nah, jadi secara hukum nanti kita akan singgung tafsir bil ma'tsur ini jelas kata Syekh Mana Al-Qattan tafsir yang wajib diikuti. Ya, ini hanya satu-satunya tafsir yang wajib untuk diikuti. Kenapa? Karena ini udah jelas dengan dalil, ada dalilnya, ya. Nah, kelebihan tentunya otomatis adalah dia berdasarkan riwayat yang jelas dan standar, ya. Jadi tafsir ini sudah ada standarisasinya dari segi riwayat. Meskipun meskipun ya. Nah, ada kelemahannya juga, yaitu ada beberapa riwayat yang entah itu Israiliyat atau riwayat-riwayat yang tidak tervalidasi. Kenapa tidak tervalidasi? Karena yang penting kan athar, ya, yang penting kan ada matannya itu tadi. Nah, kadang-kadang para ulama ini disebutkan juga, Anda lupa tapi, ya, oleh salah satu ulama disebutkan bahwasanya eh, tafsir itu diantara dari keilmuan Islam itu diantara yang hampir-hampir tidak memiliki mungkin sanad yang memiliki sanad dari tafsir itu sedikit. Artinya gini, tafsir-tafsir yang beredar, ya, maksudnya ini secara luas, ya, di zaman itu juga mungkin, ya, itu banyak sekali yang tidak memiliki sanad. Nah, maka tak seperti Ibnu Katsir, ya, dan lain-lain, ya, atau At-Tabari juga Imam At-Tabari itu beliau sampaikan sanadnya.
Ini juga mungkin salah satu jawaban atas kritik tadi ya, bahwasanya tafsir itu jarang yang punya sanad. Sebagaimana kisah Al-Maghazi, kisah-kisah peperangan, itu juga jarang yang punya sanad. Jarang punya sanad ini artinya sanadnya ini tidak divalidasi secara detail oleh para ulama. Tidak seperti tafsir atau afwan, tidak seperti ilmu hadis yang benar-benar hadis itu didetilkan rijalnya siapa, kemudian dikulik secara detail kesahihannya. Nah, kalau tafsir Al-Maghazi, peperangan, kemudian At-Targhib ya, satu motivasi itu tidak terlalu dikulik secara detail dari segi eh, sanadnya. Nah, makanya banyak juga tafsir-tafsir yang mengandung sanad-sanad yang maudhu ya, sanad-sanad yang doif seperti itu. Maka ini kelebihan sekaligus kekurangan ya karena menggunakan riwayat ini. Nah, kemudian yang kedua, isi penafsiran bisa diteliti dan divalidasi. Jadi dengan adanya tafsir-tafsir seperti tafsir Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan lain-lain, yang mana mereka ini mencantumkan tafsirnya dengan sanad, ya. Jadi tentunya kalau kita baca yang terjemahan Indonesia itu rata-rata sudah dipotong sanadnya ya. Jadi ini maksudnya tafsir Ibnu Katsir yang orisinil. Yang saya pernah lihat terjemahan Indonesia tuh itu sebenarnya mengambil dari ikhtisor tafsir Ibnu Katsir ya. Seperti Ana lupa penerbitnya ya. Pokoknya yang warnanya hijau. Yang 10 jilid itu dia ngambil dari salah satu mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, makanya dia tidak mencantumkan sanad. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir yang original, itu dia mencantumkan sanadnya. Apalagi tafsir Imam At-Tabari ya, yang sampai 26 jilid kalau nggak salah ya. Itu setiap perkataan, setiap qaul itu beliau cantumkan sanadnya. Ya. Nah, maka dari ciri khas ini, isi itu bisa kita teliti dan divalidasi. Apakah benar yang menyampaikan fulan, ulama ini yang dinisbatkan kepadanya. Kemudian jika memang itu hadis yang dibawakan, apakah hadisnya sahih? Ya, jika Quran ya tentunya Quran kita bisa cek secara langsung. Kalau hadis apakah sahih atau tidak. Ini mudah untuk memvalidasi isinya. Kemudian kelebihan yang ketiga itu minim khilaf. Ya. Ini disebutkan oleh Syekh Mana Al-Qattan ya, bahwasanya tafsir bil ma'tsur ini minim khilaf. Ya, minim khilaf dibandingkan jenis tafsir yang lainnya. Dan ini masuk akal karena tentunya rujukannya satu ya, metodenya mungkin bisa pendekatannya mungkin berbeda-beda tapi rujukannya satu sehingga kata beliau khilaf dalam tafsir bil ma'tsur ini paling banter hanya khilaf dalam mengibarahkan sesuatu ya dalam menjelaskan sesuatu atau tafsir pada ayat-ayat yang mujmal itu kata beliau ya. Jadi misalnya ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim ya. Apa itu as-siratal mustaqim? Ya, ada yang menafsirkan dengan Al-Qur'an ya, mengikuti Al-Qur'an itu siratal mustaqim. Ada yang menafsirkan dengan mengikuti Islam. Nah, ini kan secara kata-kata lafzi kesannya beda. Yang satu Al-Quran, yang satu Islam. Tapi kan secara konteks sama saja, ya kan? Ya karena mengikuti Al-Quran berarti mengikuti Islam. Ya karena orang di luar Islam tidak mengikuti Al-Quran. Nah, itu ya. Itu diantara yang kata beliau khilaf ya. Jadi bukan khilaf yang saling bertentangan, tapi khilaf yang sebenarnya hakikatnya ya sama aja gitu. Dan minim sekali yang kesannya bertentangan. Karena apa? Rujukannya satu kok, rujukannya hadis, rujukannya Quran, ya kan? Rujukannya qaul sahabat, ya. Atau yang kedua mujmal ya. Misalnya tafsir ayat walaili idza as'as dan langit dan malam ketika dia as-as ini kata yang mujmal ya bisa ditafsirkan malam ketika datang maupun malam ketika pergi. Ada yang menafsirkan dengan datang, ada yang menafsirkan dengan pergi. Nah, itu maka ada khilaf di situ, menjadi khilaf di situ ya. Nah, ini diantara kelebihan-kelebihan dari tafsir bil maksur. Kekurangannya tadi sudah sempat disinggung, adanya riwayat Israiliyat dan yang tidak tervalidasi ya, terutama di mungkin periode ketika sahabat ya, ketika Rasul sudah wafat ya, karena ada beberapa pemuka agama Yahudi Nasrani yang masuk Islam, di antaranya Abdullah bin Salam,
kemudian Wahab bin Munabbih, Ka'ab al-Ahbar dan lainnya. Ini menjadikan riwayat-riwayat Israiliyat ini banyak ya. Jadi banyak yang masuk. Nah, ini juga merupakan salah satu serangan dari eh, orientalis terhadap Islam ya. Yang mana tadi ya tokohnya diantaranya Ignaz Goldziher itu menyebutkan bahwa Ibnu Abbas salah satu penafsir yang paling terkenal itu banyak merujuk kata beliau ya, banyak merujuk ke tafsir Israiliyat. Otomatis apa? Apa celah dari sini yang digunakan mereka untuk menyerang Islam? Otomatis mereka katakan Islam ini tidak lebih dari kristalisasi atau modifikasi dari agama sebelumnya. Ya, itu ya serangan mereka di situ. Makanya mereka berusaha mencoba mengulik dari riwayat-riwayat Israiliyat nih. Ya artinya, oh ini loh penafsir Al-Qur'anmu yang paling terkenal itu banyak merujuk ke Israiliyat. Artinya Islam ini bisa dipahami dari kacamata yang lain, bisa dipahami dari eh, kacamatanya ahlul kitab seperti itu. Karena penafsir Qur'annya sendiri jelas-jelas menggunakan riwayat Israiliyat. Nah, itu tuduhan mereka. Apa jawaban kita? Jawaban kita apa? Yang perlu kita pahami, yang pertama, kita tolak dulu. Bahwasanya oke, Ibnu Abbas itu mengambil dari Israiliyat memang. Tapi tidak banyak. Tidak sebanyak yang beliau gunakan metode lain. Ya, di antara beliau sering sekali menggunakan bahasa, aspek bahasa. Karena Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab. Ya tentunya Al-Quran itu juga bisa dipahami dengan bahasa aslinya. Nah, itu banyak, lebih banyak mungkin daripada daripada apa? Daripada yang menggunakan Israiliyat. Selain itu, Israiliyat ini sebenarnya lebih ke detail-detail yang mungkin sebenarnya tidak diketahui pun tidak apa-apa. Contohnya kisah, ya. Jadi disebutkan oleh eh, penulis kitab At-Tafsir wal Mufassirun, Syekh Muhammad Hussein Adz-Dzahabi, beliau sebutkan bahwasanya kenapa riwayat Israiliyat itu banyak. Karena orang tuh istilahnya tuh kepo ya. Dilihat baca kisah karena mungkin udah sering baca Quran, kemudian apa ya kok kadang-kadang membaca kisah itu kan kita ingin tahu detail dari kisah tersebut dan Al-Quran memang menyebutkan kisah kadang-kadang secara global aja, kisah Nabi Musa ya seperti ini ya, Nabi Yusuf ya seperti ini, detail-detailnya nggak disebutkan. Contohnya siapa nama saudaranya Nabi Yusuf, ya kan, siapa nama perempuan yang menggoda Nabi Yusuf, siapa nama raja ketika itu, nggak disebutkan oleh Al-Quran karena substansinya bukan itu. Yang ingin disampaikan adalah hikmah dari kisah tersebut ya. Nah maka di situ tabiin ya dan sahabat juga di akhir-akhir itu penasaran ya, akhirnya mereka bertanya lah ke ahli kitab, apalagi kebetulan ahli kitab banyak yang masuk Islam seperti itu. Nah itu yang menyebabkan banyak Israiliyat yang masuk ke dalam eh, apa namanya dalam penafsiran Al-Quran, tapi itu jumlahnya sedikit ya dibandingkan dengan hadis yang tadi kita sudah singgung. Jadi kalau dibilang ilmu Islam itu hanya bisa dipahami dari kacamata luar Islam ya tentunya ini sampelnya tidak valid karena sedikit gitu kan. Dan juga tidak ada penafsiran Israiliyat yang berkaitan dengan tauhid atau pokok-pokok agama Islam. Rata-rata hanya terkait kisah saja. Ya. Nah, itu kelemahan yang pertama itu jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua adalah tadi ya sebenarnya sudah disinggung bahwasanya yang digunakan Ibnu Abbas ya untuk menafsirkan sesuatu dengan Israiliyat itu bukan yang pokok dalam agama ya, bukan yang kayak yang seperti tauhid, yang seperti ibadah seperti tidak, tapi yang lebih ke kisah-kisah yang memang tidak harus diketahui pun tidak apa-apa sebenarnya seperti itu, hanya menambah khazanah saja. Dan memang Rasulullah mengizinkan ya, jadi kabarkanlah atau ambillah berita dari Bani Israel, tapi tidak boleh didustakan maupun tidak boleh dibenarkan. Ya, jadi dinetralkan saja. Hanya katakanlah amantu billahi wa bima unzila ya wa bima unzila. Jadi aku beriman pada Allah dan apa saja yang kitab-kitab yang diturunkan. Hanya seperti itu. Jadi tidak dibenarkan, tidak juga disalahkan. Karena kalau dibenarkan takutnya ada riwayat-riwayat yang memang dipalsukan, ya. Karena kita tahu
ahlul kitab merubah-rubah ayat Al-Qur'an. Kalau didustakan, khawatirnya ada yang memang benar tapi kita dustakan. Nah, itu yang pertama, kelemahannya. Kemudian yang kedua, tidak menyeluruh karena Rasulullah tidak menafsirkan seluruh Al-Quran. Nah, ini merupakan suatu topik kontroversi sendiri. Apakah Rasulullah menafsirkan seluruh Al-Quran? Nah, nanti kita akan singgung pas membahas tafsir bil ra'yi. Tapi intinya yang jelas adalah Rasulullah memang tidak menafsirkan seluruh Al-Quran. Ya, makanya ini menjadi suatu kelemahan dari tafsir bil ma'tsur. Sehingga kita tidak bisa tahu secara detail ayat per ayat itu artinya apa dengan athar saja. Jika kita hanya murni saklek pada athar atau Quran maupun hadis seperti itu. Oke. Kemudian hukum tafsir bil ma'tsur, ya. Ini tafsir yang tadi kita sudah singgung, tafsir yang wajib diikuti karena itulah cara mengetahui tafsir Quran yang benar dan jalan paling selamat, ya, dari kekuncangan dan ketersijiran pada kitabullah, karena dia menggunakan dalil. Ya, tentunya dalil tidak bertentangan satu sama lainnya, ya. Kemudian ini juga metode tafsir yang dipakai ya pada era sahabat dan tabi'in, mungkin sudah disinggung di kemarin pembahasan tentang corak tafsir berdasarkan periode. Nah, di antara contoh kitabnya ada Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran karya Imam At-Tabari yang wafat tahun 310 Hijriah, ada Bahrul Ulum karya As-Samarkandi, ada Ma'alimut Tanzil karya Imam Al-Baghawi, ada Tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir, dan juga ada Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti. Nah, ini tafsir bil ma'tsur. Oke, kalau ada pertanyaan disimpan dulu atau disampaikan di kolom chat nggak apa-apa sambil jalan. Kemudian kita masuk ke tafsir bil ra'yi. Nah, tafsir bil ra'yi secara definisi adalah menyingkap isi kandungan Al-Qur'an dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Ya, kita lihat definisi ini, kita ingat-ingat ya, dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal. Nah, ada sebagian ulama yang menekankan haramnya tafsir bir-ra'yi ini dengan membawakan definisi sebagaimana Syekh Mana Al-Qattan dalam Mabahits fi Ulumil Quran. Beliau bawakan definisi tafsir bir-ra'yi itu adalah tafsir yang murni menggunakan akal, ya. Dan beliau katakan bahwasanya kebanyakan yang menggunakan tafsir ini adalah ahlul bid'ah. Nah, ini ini sekali lagi pendapat beliau, kita tentunya hormati, ya, tapi kita akan singgung. Ya, kita akan singgung kenapa tafsir bir ra'yi ini ada. Ya. Logikanya memang kalau kita lihat corak penafsiran yang kemarin mungkin sudah disinggung, di awal-awal zaman sahabat Nabi, sahabat Nabi tabi'in itu memang yang banyak adalah tafsir bil ma'tsur, ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan definisi bahwasanya kan menyingkap isi kandungan Quran dengan ijtihad yang dilakukan oleh akal, ya, maka kalau ini menjadi menarik ya. Kalau misalnya menafsirkan Quran dengan bahasa, tidak ada asarnya, tapi secara konsekuensi lugah ini ada. Ini bisa jadi masuk ke dalam lingkup tafsir bir ra'yi. Dan kalau ini yang terjadi, jadi menafsirkan Quran misalnya kata A, oh artinya tuh ini. Bukan ada dalilnya, bukan Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya kata A ini artinya ini, bukan, tapi dari lughah, konsekuensi lughah. Nah, kalau ini masuk tafsir bir ra'yi, maka para sahabat pun menggunakan tafsir bir ra'yi. Contohnya di antaranya yang terkenal adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ada satu kitab yang berjudul Masail Ibnu Azraq, ya. Masail Ibnu Azraq kepada Ibnu Abbas. Pertanyaan-pertanyaan Ibnu Azraq kepada Ibnu Abbas. Ini jumlah pertanyaannya sekitar 200-an. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan mencantumkan 190 pertanyaan, ya. Tapi beliau katakan ini saya tinggalkan sekian belas pertanyaan, ya. Kemudian yang lebih lengkap lagi yang mencantumkan adalah Aisyah bintu Syati, ulama kontemporer ya. Beliau punya kitab, Ana lupa nama judulnya. Di situ beliau cantumkan Masail Ibnu Azraq, ya. Pertanyaan-pertanyaan Ibnu Azraq kepada Ibnu Abbas. Di situ
Ibnu Azraq bertanya tentang penafsiran Quran, penafsiran kata-kata dalam Al-Quran. Ini tafsirnya apa? Misalnya, izin, ini artinya apa? Wasilah, ini artinya apa? Dan setiap pertanyaan, Ibnu Abbas jawab dengan satu kata, kemudian Ibnu Azraq bertanya lagi. Misalnya, wasilah artinya apa? Wasilah artinya ini. Kemudian Ibnu Azraq bertanya lagi, apakah ada dalilnya dari kalamul Arab, dari perkataan orang Arab? Ada, kata Ibnu Abbas. Dalilnya adalah syair, beliau bawa. Itu 200 pertanyaan dijawab dengan seperti itu semuanya. Jadi ditanya kata ini, jawabannya ini, ditanya lagi, ada dalilnya dari perkataan Arab? Ada. Ini syairnya. Kamu pernah dengar syair ini? Gitu. Dan itu menunjukkan keluasan Ibnu Abbas dalam syair jahili. Beliau sangat-sangat luar biasa. Dan ini juga yang membedakan beliau dengan para ulama ahli tafsir dari kalangan sahabat yang lainnya. Karena beliau sangat dalam ilmu bahasa. Ya. Maka ini kalau ini masuk ar-ra'yi, maka Ibnu Abbas menggunakan ar-ra'yi. Tapi kalau ini tidak masuk ar-ra'yi, maka yaitu mungkin tafsir lughah saja ya, bil lughah saja. Ya, tapi intinya tetap saja kenapa tafsir bil ra'yi muncul dan kenapa nanti endingnya tafsir bil ra'yi ini diterima, kita sebutkan alasannya di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kenapa tafsir bil ra'yi ini muncul? Logisnya adalah karena tafsir bil ma'tsur ini tidak sufisien, tidak cukup. Nah, kenapa kok tidak cukup? Pertanyaan kedua, kenapa kok tidak cukup? Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak menafsirkan seluruh Al-Quran. Nah, benarkah? Nah, ini yang kita bahas ya. Apakah benar Rasulullah menafsirkan seluruh Quran atau tidak? Nah, yang pertama, poin pertama, kita perlu tahu jenis-jenis tafsir menurut Ibnu Abbas. Ya, menurut Ibnu Abbas tafsir itu ada 4. Yang pertama, tafsir yang diketahui oleh bangsa Arab dari bahasa mereka, dan inilah metode yang tadi ditempuh beliau dalam Masail Ibnu Azraq. Beliau jawab dengan konsekuensi lughah atau arti yang dipahami oleh bangsa Arab. Seperti itu ya, dengan syair-syairnya, dari syair-syairnya. Kemudian yang kedua, tafsir yang wajib diketahui seluruh manusia tanpa uzur. Kemudian jenis ketiga, tafsir yang hanya diketahui oleh ulama. Dan yang keempat, tafsir yang tidak diketahui seorang pun kecuali Allah. Ini adalah 4 jenis tafsir versi Ibnu Abbas. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan hanya menafsirkan jenis yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan halal gaib yang memang beliau tampakkan kepada Nabi. Yang mana Allah maksudnya, yang mana Allah sengaja tampakkan pada Nabi. Misalnya tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya kan? Di Al-Qur'an disebutkan misalnya hal yang zuruna illa eh, ya, hal yang zuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu. Oke, ya ayat surat Al-An'am ya intinya apakah mereka menunggu hingga datang takwilnya, hingga datang maksudnya takwil dari hari akhir ya, hingga datang hari akhirnya maksudnya seperti itu. Maka di situ dijelaskan hanya disinggung saja hari akhir. Gitu juga dengan Allah sebutkan di surat uh, astagfirullah lupa, innallaha indahu ilmus sa'ah, surat Luqman kalau nggak salah ya. Sesungguhnya Allah lah yang memiliki ilmu tentang hari akhir. Jadi hari akhir ini hanya disinggung hari akhir saja. Apa saja ciri-cirinya yang mendetail maka Rasulullah SAW sebutkan di hadis. Nah, ini merupakan tafsir Quran dengan hadis, ya. Ya, ini tafsir atau Rasulullah yang Rasulullah tafsirkan. Kemudian Rasulullah juga tafsirkan di poin nomor 3, tafsir-tafsir yang hanya diketahui oleh ulama, ya. Ini juga sebagian beliau tafsirkan. Tapi tidak semua. Adapun nomor 1 dan nomor 2, ini jarang beliau tafsirkan. Ya, tafsir secara lugha, tafsir kata per kata, ini jarang beliau tafsirkan. Nah, otomatis orang yang dulu mungkin sudah paham. Orang Arab paham dengan bahasa mereka. Orang yang seperti kita, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, tidak tahu kultur Arab jahili, apalagi pernah membaca syairnya pun tidak pernah, maka bagaimana kita tahu tafsir yang diketahui dari bahasa mereka? Bagaimana kita tahu kultur Arab ketika itu? Ya, sedangkan asarnya juga nggak ada. Seperti itu. Maka karena bahasa Arab dan ilmu agama juga secara umum itu sudah memudar, ya,
maka dibutuhkan usaha untuk memahami tafsir, usaha yang lebih. Itulah yang mencetuskan timbulnya tafsir birra'yi. Seperti itu. Jadi ini ya dalil-dalilnya. Jadi urutannya seperti itu. Al-Quran itu tidak 100% ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat pun yang datang setelahnya menafsirkan tapi tidak 100% juga, ya kan? Maka akhirnya datang orang-orang setelahnya yang berijtihad, berusaha untuk menguak ya satu arti dari satu kata atau tafsir dari Al-Quran ini dari segi bahasa, dari segi ilmu-ilmu yang lainnya, ya. Maka dari sini kita lihat hukum tafsir bin Ra'yi. Ya tetap ada khilaf, kita sebutkan secara fair, bahwasanya ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Di antara dalilnya adalah pertama sahabat itu tidak pernah bicara dengan tafsir bin Ra'yi. Ya, ya. Kemudian ini juga termasuk perkataan atas Allah tanpa ilmu. Dan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yu dan dia benar, ya, dia tetap salah, gitu ya. Maksudnya secara benar ini maksudnya mungkin kebetulan kebetulan pas dengan salah satu penafsiran bil ma'tsur, tapi dia tetap terhitung salah. Itu hadis ya, riwayat At-Tirmizi. Nah, apa sanggahannya dari dalil-dalil yang tidak memperbolehkan ini bagi orang yang membolehkan? Yang pertama adalah ketika sahabat tuh takut bicara dengan tafsir Al-Quran, itu bukan bukan apa? Bukan berarti mereka mengharamkan berbicara tentang tafsir Al-Quran secara mutlak, tapi mereka warok, mereka sangat hati-hati terhadap menafsirkan Al-Quran. Begitu ya. Mereka sangat hati-hati. Dan eh, ada riwayat-riwayat dari misalnya di Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir, riwayat-riwayat tentang sahabat yang membenci orang-orang yang berbicara orang-orang yang berbicara atau membicara tentang Quran tanpa ilmu. Maka Ibnu Taimiyah katakan bencinya mereka ini ya karena berbicara Al-Quran tanpa ilmu. Adapun tafsir birra'yi ini bukan berarti tanpa ilmu, gitu ya. Tafsir birra'yi itu bukan tafsir tanpa ilmu sebagaimana definisinya Syekh Mana Al-Qattan tadi, bukan. Ya, tafsir birra'yi yang dibolehkan, yang disepakati bolehnya atau bukan disepakati ya, yang kebanyakan mayoritas bolehkan itu adalah tafsir dengan ilmu, ya. Ada ilmunya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam Fathul Bari, beliau sebutkan tuh ilmu apa saja yang wajib dipunyai. Nah, memang susah sekali kalau kita lihat, nanti kita akan lihat, ya. Kita akan lihat ilmu apa saja yang wajib diketahui untuk menafsirkan Quran dengan ra'yunya, yang boleh kemudian seorang menggunakan ra'yunya dalam menafsirkan Quran. Itu ada 15 ilmu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 15 ilmu. Kalau dikuasai baru kemudian dia boleh menafsirkan tafsir Quran bir ra'yi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, eh, ini bukan perkataan atas Allah tanpa ilmu karena tadi ya tafsir bir ra'yi itu juga menggunakan ilmu. Dia ijtihad loh, gitu kan. Kan tadi di definisi awal sudah disebutkan. Tafsir ar-ra'yi itu dia ijtihad untuk mengetahui tafsir Al-Quran. Dan ijtihad sendiri kita tahu dalam fikih saja kan kalau benar dapat dua, kalau salah dapat satu, masih dapat satu karena dia ijtihad. Syaratnya tadi sudah memenuhi syarat ijtihadnya sebagaimana yang disebutkan Ibnu Hajar tadi. Ya ada 15 ilmu. Nah, maka kalau memang orang ini kompeten ya, kemudian dia menafsirkan Quran dengan ro'yunya, maka ini tidak disebut satu kesalahan, tapi ini adalah ijtihad, bentuk ijtihad sebagaimana ijtihad dalam fikih. Kemudian yang ketiga, riwayat At-Tirmizi ini ada satu kelemahan ya, ini dibahas detail dalam kitab-kitab hadis, maka bisa dirujuk ke sana, tapi intinya riwayat At-Tirmizi ini terdapat suatu kelemahan karena satu rawi itu dia dilemahkan oleh para ulama ahli hadis, maka ini tidak bisa dijadikan hujjah. Itu ya secara ringkas hukum tafsir birra'yi. Nah, kemudian ilmu apa yang harus dimiliki mufassir birra'yi? Ini dikutipkan dari Fathul Bari ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau sebutkan ada 15 ilmu. Yang pertama ilmu bahasa, lughah, ilmu nahwu, gramatikal, ilmu tasrif. Anda lupa terjemah bahasa Indonesianya, pokoknya ilmu tasrif ya, tentang perubahan kata. Kemudian istiqaq. Ilmu istiqaq ini ilmu yang bicara tentang dasar asal katanya, ya. Misalnya asal kata
Sebentar. Apa? Ya, misalnya, sorry. Misalnya kata masih, apakah dari kata siyahah atau dari kata masih? Siyahah ini perjalanan, masih ini mengusap ya. Jadi kata kata misalnya al-masih Isa al-masih ya. Masihnya ini apa artinya? Nah, ini bisa diketahui dari ilmu al-istiqaq ya, ilmu istiqaq. Kemudian ada juga ilmu balaghah ya, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, kemudian ilmu qiraat, ilmu usul fikih, asbabun nuzul, kisah-kisah, nasikh mansukh, fikih, hadis dan muhabah. Unik sekali ini beliau katakan ini sebuah ilmu ya. Muhabah ini ilmu praktek ya, intinya ilmu yang kata Ibnu Hajar adalah ilmu yang diberikan Allah pada orang yang mempraktekkan apa yang dia ketahui. Ini disebut ilmu muhabah. Jadi Mufassir bin Ra'yi juga harus punya ilmu ini, artinya dia harus praktekkan apa yang diketahui. Dia harus terlihat memang seorang ulama yang robbani, ya artinya dia praktek. Dia tidak hanya bicara tapi dia juga praktek seperti itu. Nah, tentunya ini syarat yang berat ya. Tapi ya memang ada ulama yang mencapai tahapan ini sehingga mereka menafsirkan Quran dengan ra'yi ini sah-sah saja. Seperti itu. Nah, kemudian kita sampaikan kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kelebihannya tafsirnya ini menutupi ya kekurangan tafsir bil maksud, yaitu dia lebih mencakup seluruhnya karena ini kan istihad ya. Istihad boleh dilakukan di seluruh ayat seperti itu. Jadi para ulama pun sehingga mereka bisa beristihad, bisa menafsirkan Quran dengan detail kata per katanya ya. Kemudian kelebihannya juga bisa mengikuti perkembangan zaman serta relevansinya karena ini ijtihad basisnya ya, dia bisa terus berkembang. Kemudian memicu untuk memahami Al-Quran dengan berbagai dimensi. Karena ada yang mungkin kuatnya di lughah, dia lebih ke arah lughah. Ada yang kuatnya di usul, dia lebih ke arah usul, dan sebagainya. Kelemahannya, tafsir birra'yi ini rawan menafsirkan Quran dengan hawa nafsu. Karena sangat bahaya, bisa jadi orang menafsirkan Qurannya bukan dengan ro'yunya, dia katakan ini ro'yu, tapi sebenarnya itu hawa nafsu. Ya. Kemudian ada kecenderungan abai terhadap nas, ya. Ini bahayanya, kelemahannya, kemudian banyak terjadi khilaf. Ya, makanya tafsir bil maksur, nah, makanya sebenarnya nanti ini tafsir contoh kitabnya ya. Contoh kitabnya yang terkenal diantaranya adalah Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari. Beliau adalah Mu'tazili. Nah, ini juga banyak dikritik oleh para ulama karena beliau banyak sekali menafsirkan Quran dengan madhabnya ya, atau dengan hawanya, bisa dikatakan seperti itu, hawa nafsunya, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah dalam akidah yang sahih, tapi menggunakan akidah Mu'tazilah seperti itu. Maka ini contoh tafsir birra'yi, tapi dia birra'yi ya, maksudnya birra'yi. Kemudian Mafatihul Ghaib Fakhruddin Ar-Razi, yang mana beliau menafsirkan Quran dengan banyak sekali ilmu, menafsirkan Quran dengan ilmu bahasa, filsafat, kosmologi dan lain-lain, sampai dikatakan bahwasanya fihi kullu syai'in illa tafsir ya. Para ulama mengkritik ya Mafatihul Ghaibnya Fakhruddin Ar-Razi ini dengan kata-kata bahwasanya di situ ada seluruh ilmu ya. Mau cari ilmu apa saja dalam Mafatihul Ghaib itu ada, kecuali satu, yaitu ilmu tafsir. Kecuali tafsirnya itu sendiri yang enggak ada. Karena saking beliau saking luasnya membahas sesuatu ya. Jadi beliau ditinjau dengan berbagai dimensi. Tapi seolah-olah jadi tafsirnya sendiri itu jadi nggak fokus seperti itu ya. Makanya dikatakan seperti itu. Kemudian ada Bahrul Muhit, Abu Hayyan, Anwar Tanzil, wa Asrarut Ta'wil, Al-Imam Al-Baydawi, Madarikut Tanzil An-Nasafi, kemudian Ruhul Ma'ani Al-Alusi. Ini diantara kitab-kitab tafsir birra'yi. Ini saya ringkas saja karena nanti ada topiknya sendiri ya. Pembahasan tentang beberapa jenis tafsir atau kitab-kitab tafsir sekaligus penulisnya. Nah, mungkin sebelum masuk ke tafsir Isyari yang lebih ringkas, kita akan sampaikan bahwasanya tidak ada tafsir bil maksur yang 100% itu bil maksur. Ya. Begitu juga tafsir birra'yi yang 100% birra'yi itu tidak ada. Selalu ada aspek maksur dan juga aspek ra'yi dari masing-masing kubu. Jadi tidak ada yang ekstrim 100% itu tidak ada. Maka memang tafsir bil maksur dan birra'yi ini tidak saling menafikan harusnya, tapi saling mendukung. Makanya ulama yang membolehkan tafsir birra'yi pun itu memberikan catatan bahwasanya gunakan tafsir birra'yi ini pada sesuatu yang memang tidak ada dalam tafsir bil maksur. Kalau sudah ada jelas tafsir bil maksurnya, ngapain susah-susah kita menggunakan ra'yu seperti itu. Gunakan saja untuk pada hal yang memang tadi yang menjadi kelemahan tafsir bil maksur yang tidak menyeluruh tadi. Ayat-ayat yang belum ditafsirkan, ayat-ayat yang belum
ada penafsirannya dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, itu yang menggunakan ra'yu. Adapun yang sudah ada, maka tidak perlu. Nah, itu ya. Jadi ujung-ujungnya intinya tafsir bil maksud dan bil ra'yi ini saling melengkapi. Bahkan bahkan dalam kitab tafsir wal mufassirun disebutkan bahwasanya khilaf ulama yang tadi mengenai hukum boleh dan tidaknya ini khilaf lafzi. Sebenarnya mereka sepakat pada satu hal, yaitu tidak bolehnya tafsir Quran murni dengan ra'yu tanpa dalil, bahkan mengabaikan dalil, bahkan bertentangan dengan dalil. Ini jelas disepakati tidak boleh. Dan bolehnya menggunakan ra'yu bagi orang yang punya kompetensi, ya, dan yang memang selaras dengan tafsir bil ma'tsur. Jadi hanya mendukung tafsir bil ma'tsur saja, atau tadi yang tidak ada di tafsir bil ma'tsur. Jadi itu ya, intinya saling melengkapi sebenarnya. Intinya saling melengkapi dan tidak ada yang murni 100%. Tapi misalnya yang tadi disebutkan bil maksur ini memang 90%-nya bil maksur atau 70%-nya bil maksur. Yang bil ra'yi ini 90%-nya bil ra'yi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah tafsir isyari. Ini sebenarnya tafsir yang muncul dari kelompok sufi, ya, yang mana mengatakan bahwasanya ada makna zahir dan batin dalam Al-Qur'an, ya. Contohnya atau dalilnya mereka ini adalah kisah yang disebutkan di screenshotan ini. Jadi Ibnu Abbas itu, jadi Ibnu Abbas kan ini ya, sahabat yang ketemu Nabi ketika kecil, ya. Tapi beliau sangat semangat dalam menuntut ilmu hadis. Ya, beliau banyak bertanya pada sahabat, banyak bertanya tentang hadis Nabi. Kemudian beliau juga didoakan oleh Nabi secara khusus, yaitu doanya Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, ya. Pahamkanlah dia terhadap agama dan eh, alimhu ta'wil, ajarkanlah padanya at-ta'wil atau tafsir, ya, tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi karena beliau didoakan secara khusus pada Nabi dan beliau juga semangat dalam belajar, maka beliau punya ilmu yang luar biasa meskipun dalam usia yang muda. Maka beliau sangat sering dimasukkan oleh oleh Umar bin Khattab dalam diskusi-diskusi dengan para sahabat-sahabat yang senior, ya. Maka mereka, para sahabat senior ini berkata, ya, kayak ada kesak-kusuk gitu ya. Ini anak kecil ngapain gitu ya sini ya. Ini kan sama aja kayak umur anak kita. Kenapa dia diajak? Anak kita nggak diajak, seperti itu. Maka Umar bin Khattab yang mendengar itu suatu hari memanggil Ibnu Abbas, ya. Kemudian ketika Ibnu Abbas sudah datang, Umar bin Khattab bertanya pada para sahabat yang hadir ketika itu, sahabat-sahabat senior yang hadir. Coba, apa tafsir, ya, apa tafsir dari perkataan atau dari ayat Al-Qur'an idza jaa nasrullahi wal fath? Maka kata mereka sebagiannya, ya, para sahabat senior tadi, mereka mengatakan tafsirnya adalah kami diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta ampun padanya karena Allah sudah menolong kita dan memberikan kita Mekah, ya, menjadikan Fathul Makkah gitu kan. Dan memang tidak salah secara penafsiran, benar atau tidak? Ini benar. Kenapa? Ayatnya jelas, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi intinya ketika datang satu pertolongan Allah, ya, kemudian kalian lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka pujilah Tuhanmu dan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mintalah ampun. Ini kan sah-sah saja, ya, benar, ya. Secara konsekuensi lugos, secara ayatnya saja sudah jelas seperti itu. Tapi kemudian Umar bin Khattab bertanya pada Ibnu Abbas. Ya, benar. Oh. Kata Ibnu Abbas, apa tafsir dari ayat ini? Yaitu huwa ajalul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ya. Ini adalah tanda ajal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sampaikan kepada Nabi secara langsung. Jadi kan Nabi ini dikasih tahu oleh Allah, ini loh ajalmu ini sudah dekat dengan turunnya surat turunnya surat An-Nasr ini, ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Kok bisa seperti itu? Karena jelas sudah datang, pertolongan sudah datang, manusia sudah masuk Islam. Apalagi tugas Nabi, ya kan? Tugas Nabi apalagi? Sudah tidak ada, sudah selesai. Nah, ini juga yang dipahami oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah aku ketahui tafsir dari ayat ini kecuali apa yang kamu sebutkan. Kata Umar bin Khattab,
pada Ibnu Abbas. Ini ingin menunjukkan pada sahabat bahwa Ibnu Abbas ini memang punya ilmu. Jadi nggak sembarangan seperti itu. Nah, ini dijadikan dalil oleh para sebagian kelompok sufi untuk tadi menyebutkan bahwasanya tafsir itu ada yang batin, ya, ada yang memang nggak sesuai dohirnya seperti itu. Ini yang disebut tafsir isyari, oke ya, itu disebut tafsir isyari. Kemudian hukum tafsir isyari secara ringkas saja. Intinya hukumnya boleh secara ringkas. Kata Ibnu Qayyim di sini, dan tafsir manusia terhadap Al-Quran itu berkisar pada 3 pokok. Yang pertama tafsir dengan lafadz, menafsirkan lafadznya, ya, ini yang banyak digunakan oleh mutaakhirun. Kemudian tafsir alal makna, ini tafsir dari tafsir maknanya, inilah yang banyak digunakan oleh para salaf, yang disebutkan oleh para salaf. Dan tafsir isyarat, inilah yang digunakan oleh banyak sufi dan selain mereka. Dan kata beliau, wahada la ba'sa bihi, ini nggak masalah. Bi arba'ati syurut, dengan 4 syarat. Yang pertama, alla yunaqidu makna ayat, tidak bertentangan dengan makna ayat. Wa ayyakuna maknan sahihan fi nafsi, dan maknanya sahih secara dia sendiri, ya, maknanya sahih, ya. Kemudian wa ayyakuna fil lafzi isy'arun bihi, dan memang secara lafaz tuh memang ada, tidak memaksakan diri, ya, memang ada isyarat ke situ. Wa ayyakuna bainahu wa baina ma'yal ayati irtibatun wa talazum, ya. Dan antara tafsir isyari tadi dengan makna ayat yang dipahami secara lafaz maupun secara makna itu ada irtibat, ada keterkaitan. Jadi tidak saling bertentangan 100% seperti itu. Nah, ini maka kalau 4 syarat ini terpenuhi, ini bisa kita gunakan tafsir isyari. Nah, kan tapi realitanya memang tafsir isyari ini tercampur, ya. Banyak juga yang dipaksakan. Contohnya ada ayat berbunyi wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Ini secara lafaz jelas, ya. Tafsirnya adalah, dan sesungguhnya Allah, la di situ adalah diartikan taukid atau menguatkan. Benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin, ya. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Seperti itu. Atau seorang yang ihsan. Itu, ya. Itu secara lafaz maupun secara makna cukup jelas. Tapi ada yang menafsirkan dengan dalih tafsir isyari mengatakan la ma'a, itu bukan la-nya taukid, tapi la ma'a adalah satu kata, satu fiil. Jadi la ma'a artinya adoa, menerangi. Jadi sesungguhnya Allah itu menerangi orang-orang yang ihsan. Ya, ya, kita lihat, ya, di sini ini banyak, ya, ini satu jenis tafsir isyari yang tidak tepat. Karena apa? Ini sebenarnya bertentangan secara makna ayat. Ya, ini bertentangan. Memang tidak bertentangan yang satu haram satu halal, tapi ini sangat gak nyambung dengan, gak ada kaitannya gitu, ya. Karena dia kayak gimana, ya? Kayak memaksakan gitu, ya. La-nya itu bukan, lama itu bukan fiil. La di situ lam taukid. Udah jelas. Tapi dia sebutkan itu jadi lamaan, jadi digabung seperti itu. Nah, ini diantara tafsir syari yang tidak dibolehkan, ya, tidak memenuhi syarat. Kemudian kitab-kitab tafsir syari ada tafsir Qur'anil Azim, ada Imam At-Tustari, ikut tafsir Al-Sulami, dan Ar-Ra'isul Bayan fi Haqaiqil Qur'an. Di antara jenis kitab tafsir isyari. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata lewat sekitar 5 menit, ya. 1 jam lewat 5 menit. Mungkin sekian apa yang bisa kita singgung pada pagi hari ini terkait jenis-jenis tafsir. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat, ya. Mungkin memang kita ingin mencakup seluruh materi, ya, dengan waktu yang terbatas ini. Jadi kalau ada yang kurang jelas karena bicara saya terlalu cepat, mungkin bisa ditanyakan, ya. Jazakallahu khairan, ya. Ana kembalikan ke moderator. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya, silakan. Ini yang mengangkat tangan, Saudara Ahmad Fahreza. Apakah mau bertanya? Oh ya, Iya, silakan. ya baik. Assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak ilmunya di pagi hari ini. Luar biasa. Dan
saya ingin bertanya ya. Ini terkait tadi tafsir bil maksur ya. Untuk tafsir bil maksur itu kan ada yang tafsir Quran bil hadis dan tafsir Quran bil apa qaul sahabat ya. Nah itu untuk tafsir itu penafsirannya di apa ya pengambilannya itu hanya spesifik aja atau maksudnya kayak di hadis ini eh, menafsirkan khusus untuk suatu ayat tertentu dalam Al-Quran atau ulama yang mengaitkan itu gitu. Hmm. Jadi kayak misalkan spesifik atau enggak sih Ustaz gitu. Kayak di hadis ini tuh tentang A gitu memang menjelaskan spesifik untuk ayat tertentu dalam Al-Quran. Atau memang ulama yang mengkaitkan itu, oh ini ada kaitannya nih dengan hadis ini gitu. Makanya digabungkan gitu Ustaz. Nah, baik. Nah, Ya, oke, jazakallahu khairan Akhi Novaldi atas pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah memang ada dua versi seperti itu. Jadi ada yang memang Rasulullah SAW secara langsung menyebutkan bahwa tafsir ini adalah ini, gitu ya. Itu tafsir Quran apa namanya? Tafsir bil ma'tsur yang hadis dengan Quran dengan hadis. Dan itu yang memang banyak, ya. Itu yang memang banyak di misalnya di kitab-kitab hadis kita temukan ada kitab tafsir, ya itu yang banyak ya. Jadi memang Rasulullah sebutkan ayat ini itu tafsirnya seperti ini, penjelasannya seperti ini. Atau beliau ditanya tentang satu ayat, kemudian beliau jelaskan seperti ini. Nah, maka itu yang diambil oleh para ulama yang menggunakan tafsir bil ma'tsur. Tapi ada juga yang memang itu dikaitkan. Tapi dikaitkannya ini bukan takalluf ya. Memang membahas tentang itu hadisnya, ya kan? Hadisnya berbicara tentang misalnya hadisnya bicara tentang riba, maka ketika ulama melewati ayat riba, maka ulama tafsirkan riba itu apa? Riba itu adalah ini. Riba itu adalah riba ada enam jenis yang termasuk barang riba. Nah, seperti itu misalnya. Ketika bicara tentang ayat riba. Nah, ini juga termasuk tafsir bil maksur. Karena sumber pengambilannya adalah athar. Sumber pengambilannya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun Nabi tidak pernah berkata seperti ini. Eh, Tafsir dari ayat riba yang ada di Al-Quran itu adalah nih 6 jenis ini. Bukan. Nabi hanya menyebutkan riba ada 6 jenis. Ya, atau bukan disebutkan ribanya misalnya ada 6 jenis yang harus ya dan biyadin, ya, dan seterusnya di hadis yang tentang riba itu. Nah, jadi ada dua versi itu tadi memang. Ada yang Nabi sebutkan, ada yang dikaitkan para ulama. Tapi mengaitkannya juga tidak takalluf. Ya, bukan yang kayak disambung-sambungin gitu ya. Enggak. Ya memang jelas bicara tentang riba, bawakan hadis tentang riba. Bicara tentang hari akhir, bawakan hadis tentang hari akhir. Seperti itu. Nah, ini kan ya memang ya jelas ya gampang sekali kita kita lihat keterkaitannya seperti itu. Jadi bukan berarti ulama ijtihad tentunya. Ulama ijtihad, tapi ijtihadnya itu bukan yang mengulik terlalu ya enggak. Ya intinya kita punya pengetahuan tentang Quran dan hadis. Oh, ini ada sambungannya ya sudah, kita sambungin seperti itu. Seperti itu ya. Jelas, cukup jelas? ya jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Ada yang bertanya lewat chat, Ustaz. Ya. Tafsir hermeneutika ini masuk ke jenis tafsir apa? Oke. Semoga diperbolehkan. Tapi ntar kita punya sesi khusus ya sebenarnya, tapi boleh Betul, betul, betul. ya secara ringkas. Betul. Eh, jadi tafsir hermeneutika ini merupakan tafsir yang muncul di belakangan ya, di kalangan mutakhirin sekali mungkin. Dan bahkan ini juga muncul banyak dikutip oleh atau yang menggunakan metode ini awal-awal adalah biasanya para orientalis. Kita harus fair akui ya. Ini adalah metodenya orientalis. Orang-orang yang membenci Islam. Yang memang basicnya mereka itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kelemahan. Dan basicnya mereka sendiri tidak mengakui Nabi SAW sebagai utusan Allah. Ya. Jadi
akhirnya mereka menggunakan tafsir hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Ini yang saya pahami ya, mungkin bisa dikoreksi ya. Bagi yang mungkin lebih tahu lebih dalam, intinya hermeneutika adalah mempelajari Al-Qur'an tapi dari segi kontekstual, histori, kemudian kondisi sosial psikologis. Jadi ini memang pendekatan barat sekali ya. Jadi kan kalau barat tuh melihat teks tafsir itu bukan sebagai kalamullah, tapi ini adalah teks yang bahkan secara nggak langsung mereka katakan ini adalah teks yang dibuat oleh Muhammad SAW. Ini adalah teks yang dibuat oleh Nabi. Maka karena ini dibuat oleh Nabi, konteksnya saat itu apa? Ya, saat itu Nabi sedang kondisinya apa? Kondisi sosial ketika itu apa? Kondisi masyarakat ketika itu bagaimana? Inilah yang digunakan untuk menafsirkan suatu ayat. Nah, akhirnya muncullah contohnya. Hijab itu dulu diwajibkan. Kenapa? Karena Nabi hidup di Arab, katanya ya kan. Kalau Nabi hidup di Malang misalnya, Nabi hidup di puncak, mungkin Nabi nggak mewajibkan hijab karena dingin, ya kan? Atau ya mungkin wajib ya, karena dingin ya nggak tahu ya. Ya tapi intinya karena di katanya ya, karena di mana namanya di Arab itu gurun pasir seperti itu, ya banyak sekali pasir-pasir dan yang menghalangi, yang membuat ya badai pasir gitu gitulah ya, sehingga diwajibkan. Nah itu sebagian ada yang seperti itu. Padahal ini pun dari segi historis pun salah, ya kan? Karena ketika ayat hijab itu turun, itu kan para wanita tiba-tiba langsung mencari semua kain yang bisa dipakai, kemudian mereka memakaikannya. Jadi artinya sebelumnya mereka nggak pakai hijab, ya. Itu bukan budaya Arab, yaitu memang ajaran Islam. Nah, tapi contoh-contohnya hermeneutika itu seperti itu. Mengenai apakah boleh atau tidak, sebenarnya ini masuk ke dalam konteks tafsir bir-ra'yi, ya kan? Karena ini dengan ra'yu murni. Dan tafsir bir-ra'yi sudah ada syarat-syaratnya tadi yang disebutkan para ulama. Kita lihat saja tafsir hermeneutika ini atau penafsir hermeneutics ini memenuhi nggak syarat-syarat tadi. Kalau tidak memenuhi, sudah jelas dia tidak dibolehkan. Dan kalau kita lihat tafsir orientalis memang kebanyakan ya tadi, memang mereka ingin memisahkan antara teks, ini teks bukan kalamullah, itu basic mereka ya. Ini teks buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatan Muhammad saja kata mereka. Ini bukan perkataan. Karena kalau mereka akui itu kalamullah, ya, itu firman Allah, firman Tuhan, ya kan? Ya nggak mungkin mereka langgar dong. Apa kalau mereka masih percaya Tuhan ya? Nggak mungkin dong mereka kritisi. Seolah-olah mereka mengkritik Tuhan dong. Ya kan? Merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya. Ya, tidak seperti itu ya. Tapi intinya karena konteksnya tadi, ya, karena epistemologinya mereka atau mindsetnya mereka seperti itu ya sudah. Seperti itulah makanya muncul aliran hermeneutics. Tapi nanti akan dijelaskan ya lebih lanjut di topiknya sendiri di bab minggu ke-7 ya kalau nggak salah ya oleh Ustadz Denny nanti. Nanti bisa tanya lebih lanjut. Oke, terima kasih. Saya saudara Revisa. Ntar insya Allah lebih lengkapnya ada kita sesi khusus bahasa hermeneutika. Baik Ustadz, satu pertanyaan sih sebenarnya pengen buka cuma nggak ada yang bertanya, mungkin sudah cukup jelas jenis-jenis tafsir yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin saya cukupkan ya Ustadz ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman sekalian yang sudah belajar bareng di kelas Ulumul Quran pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pekan depan dengan 2 tema sekaligus, Kak. Ya, insya Allah semoga cukup dan tersampaikan materinya. Jika ada yang ingin bertanya bisa di grup atau Google Classroom. Silakan isi presensi dan kuis yang sudah atau akan di-upload oleh panitia di Google Classroom. Jazakumullah khairan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita insya Allah bertemu di pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustadz. Jazakallah khair.